Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sarullah Saifuddin. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur. Baik, saat ini saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran yang terjadi pada mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan, khususnya di kelas 11 TO semester 3 tahun pelajaran 2022-2023. Permasalahan yang terjadi, sebagian besar siswa kelas 11 TO itu kesulitan memahami pembelajaran kelistrikan otomotif, terutama kesulitan yang dirasakan pada saat materi pembuatan rangkaian dasar dan pengukuran tegangan, tahanan, arus kelistrikan menggunakan ampermeter. Jadi permasalahan yang terjadi ketika mau masuk ke pembuatan rangkaian kelistrikan, nah ini materi dasar, materi persyaratannya hampir rata-rata siswa belum memahami, terutama pada rangkaian dasar dan penggunaan ampermeter untuk pengukuran tegangan, tahanan, kemudian dan arus kelistrikan. Nah, jika dilihat berdasarkan capaian pembelajaran pada fase E atau kelas 10, sumber rujukan permasalahan karena materi yang saya ajarkan itu kelas 11, artinya beberapa materi harus dipahami dulu di kelas 10. Nah, ini sumber rujukan yang saya jadikan acuan, di mana pada elemen teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan seluruh proses bidang otomotif, satu, pada akhir fase E, peserta didik harus mampu memahami penggunaan alat ukur. Nah, ini di kelas 11 masih dirasakan bahwa beberapa peserta didik belum paham tentang penggunaan alat ukur, terutama ampermeter. Kemudian, untuk elemen dasar elektronika otomotifnya, ini seharusnya sudah dipahami siswa di fase E atau kelas 10. Jadi fase E ini siswa diharapkan mampu membuat rangkaian elektronika dasar. Jadi dua prasyarat ini yang dijadikan dasar untuk bisa melanjutkan pembelajaran, untuk memudahkan pembelajaran kelistrikan di fase F atau kelas 11. Sedangkan di fase F, berdasarkan capaian pembelajaran tuntutannya, peserta didik harus mampu melakukan pembuatan jaringan, pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada jaringan kelistrikan. Nah, jadi untuk melanjutkan ke pembelajaran, capaian pembelajaran jaringan kelistrikan, maka peserta didik ini harus memiliki pengetahuan dasar yang menjadi prasyarat, yaitu penggunaan alat ukur dan paling tidak memahami rangkaian elektronik dasar, kelistrikan dasar. Nah, ini saya rasakan hampir sebagian besar peserta didik masih kesulitan di kompetensi penggunaan alat ukur dan pembuatan rangkaian dasar, sehingga pembelajaran tidak bisa dilanjutkan. Nah, akar permasalahannya yaitu seperti yang diketahui bahwa untuk mempermudah memahami materi pelajaran pada kelas 11, ini diharapkan seluruh siswa sudah memahami materi pembelajaran yang ada di kelas 10. Jadi materi pembelajaran di kelas 10 ini bisa dikatakan sebagai prasyarat pengetahuan dasar untuk melanjutkan pembelajaran di kelas 11. Nah, hal ini terjadi di lapangan dan ini diindikasikan terjadinya learning loss pada pembelajaran dasar otomotif. Apa penyebabnya? Menurut Jessica, Jesslyn Serelia dan kawan-kawannya, beliau menuliskan artikel learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID di Indonesia. Dan hal ini pun kami rasakan di sekolah ya. Jadi terjadi learning loss, di mana learning loss ini situasi peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan karena kondisi tertentu sehingga mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik ini menurut The Education and Development Forum tahun 2020. Dan hal ini yang kami rasakan. Jadi terjadi learning loss, artinya terjadi kehilangan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ini juga banyak sekali artikel yang membahas tentang learning loss ini. Ini diakibatkan karenanya pembelajaran jarak jauh yang memang belum efektif ya. Ini efek dari pandemi COVID. Jadi terjadi masalah ini di pembelajaran kelistrikan terutama yang saya rasakan. Kemudian alternatif solusinya harus seperti apa?
Alternatif solusi yang saya lakukan, yang pertama memberikan waktu untuk belajar mandiri di rumah atau di tempat lainnya dengan cara penugasan, dengan tujuan untuk mengingat kembali pembelajaran rangkaian dasar dan penggunaan apometer. Jadi saya menerapkan pembelajaran mandiri dengan cara penugasan agar siswa yang tadinya belum paham atau lupa terkait rangkaian dasar dan penggunaan apometer ini bisa belajar kembali, mereview kembali bagaimana cara membuat rangkaian dasar dan bagaimana cara menggunakan apometer. Kemudian alternatif yang kedua, ada beberapa pertemuan saya lakukan pengulangan kembali. Jadi pembelajaran ini saya lakukan pengulangan kembali terkait kompetensi yang memang siswa ini belum paham. Pada kesempatan kali ini, pada permasalahan ini, ya saya mengulang kembali pembelajaran terkait materi rangkaian dasar dan penggunaan apometer. Sehingga diharapkan siswa mampu memahami itu dan ini bisa menjadi penunjang untuk pembelajaran berikutnya. Jadi saya tidak bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya karena memang prasyarat dasarnya juga belum terpenuhi. Alternatif solusi yang ketiga yaitu memberikan bimbingan dengan metode tutor sebaya. Jadi kami memanfaatkan rekan-rekan siswa yang memang pengetahuannya lebih unggul daripada rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini diharapkan menjadi tutor sebaya untuk rekan-rekan di kelasnya. Nah, hasil dari pemecahan masalah ini setelah saya mengambil tindakan alternatif yang kedua, yaitu mengulang kembali pembelajaran yang belum dipahami siswa, terutama pada rangkaian dasar dan penggunaan apometer. Alhamdulillah, yang pertama siswa mampu memahami materi tentang rangkaian dasar kelistrikan dan penggunaan apometer. Dan ini dijadikan mata pelajaran atau kompetensi prasyarat untuk melanjutkan ke jenjang materi berikutnya, terutama dalam materi kelistrikan otomotif. Kemudian yang kedua, siswa yang belum mampu secara utuh ini dilakukan dengan metode tutor sebaya. Jadi saya melibatkan rekan-rekan siswa-siswa yang lain untuk melaksanakan kegiatan atau metode pembelajaran tutor sebaya agar terjalin kebersamaan di dalam proses pembelajaran dan kesamaan persepsi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kelistrikan kelas 11 dapat dilanjutkan ke materi berikutnya. Jadi setelah dua langkah ini saya lakukan dengan mengorbankan beberapa pertemuan, artinya saya harus mengulang kembali materi sebelumnya. Alhamdulillah ini bisa teratasi masalah seperti ini. Jadi kita harus mengulang pembelajaran kembali ke belakang. Kemudian ini beberapa dokumentasi yang saya lakukan untuk mengulang kembali materi-materi dasar sebagai penunjang untuk materi berikutnya. Ini dokumentasi yang saya buat. Kemudian di akhir, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.